Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara atau di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Ya, selalu always dan tidak pernah never, untuk tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip, anti download. Ingat, anti skip, anti download. Ya, bila ada yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya. Jadi ojo mbok undo, mbok potong-potong nggak karuan, kamu unggah ulang, itu aku nggak kasih izin tuh yang begitu ya. Jadi jangan, linknya saja di share gitu. Kalau perlu sesuatu untuk data, untuk apa gitu, silakan saja konfirmasi dulu ya. Perlunya apa, terus mau bagaimana ya kemasannya ya. Kemarin itu ada yang izin, ya aku kasih izin. Nanti kalau ada juga yang enggak, ya jangan gitu loh ya. Jadi kalau kata orang Jawa, jangan ujuk-ujuk gitu ya. Kamu download, kamu potong, lalu kamu unggah ulang, itu jangan. Oke. Selanjutnya, terima kasihku ya untuk kalian semua yang telah mendoakan untukku dan keluarga ya. Atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Sebagai saudara sesama muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Tadi malam ada tamunya sih cuman satu ya, sendiri ya. Tapi sampai malam ngobrolnya. Jadi pada subuh masih banget ngantuknya. Bukan ngantuk ya, tapi banget ngantuknya. Terus lagi pula kan sekarang kameramen kita gerak itu kan libur ya. Jadi kita bisa syuting sedikit siang waktunya ya. Dan juga karena ini akhir pekan, maka aku coba suguhkan tajuk yang itu ringan ya. Walaupun demikian tetap saja masih terkait dengan sebuah upaya kita ya untuk memahami apa-apa saja yang ada dalam teks-teks kitab suci. Dalam hal ini adalah yang sedang kita bahas adalah Al-Quran. Kemarin kan kita bicara tentang diksi kitab, dan itu teoritis. Kalau teoritis itu mesti jelimet gitu. Sekarang kita coba berbicara yang praktisnya ya. Jadi masih tentang kitab. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini praktis, bukan teoritis, maka aku coba carikan sebuah penggalan kisahnya ya, sehingga kamu nanti gampang memahami, oh itu maksudnya begini toh. Gini, beberapa waktu lalu, kayak itu coba buka yang Azaitun dapat berapa power. Semua Azaitun gimana caranya dibuka, Bapak pengen tahu. Ya. Beberapa waktu lalu ya, kita kan sibuk sesuai permintaan juga karena itu di request. Kita bahas Azaitun ya. Dan powernya itu
sangat-sangat di luar dugaan. Ya. Ya kalian tahu lah ya, sesuatu yang hohohiha, yang sifatnya itu bombastis, itu seperti gula-gula dan semut. Tentunya lebih suka ke sana daripada kajian-kajian akademis yang itu ada dalam keseharian kita. Ya. Namun demikian aku tetap saja ada sebuah keterkagetan ya, kok sampai segitu banyak ya. Ini ya 5,6 ribu. Terus ada yang 4,6 ribu. Ada yang 5,7 ribu. Ada yang 8,4 ribu. Ada yang 1,2 ribu. Bahkan ada yang 18 ribu. Ada yang 2,2 ribu. Ini yang mana ini? Oh, terus ada lagi 3,4 ribu. Paling rendah 1,2 ribu. Ya. Terus ada lagi yang 13 ribu. Powernya bombastis ya. Enggak, kita biasanya bisa 500 saja itu sudah alhamdulillah ya. Itu kemarin minimal tuh 1,2 ribu, ada yang sampai 18 ribu ya. Sehingga ada sebuah harapan ya. Harapan kan belum ditambah lagi power yang reguler ya, yang biasanya itu. Ada sebuah harapan ya, bahkan sangat optimis banget gitu. Wah, ini kalau gini caranya ini bisa-bisa kontribusi dari YouTube itu bisa di atas target ini. Dan itu nilainya lebih dari biasanya. Targetnya kan dari YouTube itu 1.200.000 gitu ya. Dengan fenomena itu loh ya, bayangkan bermainnya itu nggak ada yang 500-an dah ada ya, minimal 1.200 minimal. Sesuatu yang mungkin bagi channel-channel lain itu biasa, tapi bagi channel kita itu sesuatu yang luar biasa gitu ya, sehingga menimbulkan sebuah lebih dari harapan sih, sepertinya yakin banget gitu loh, ini akan monumental juga ya, kontribusinya di atas rata-rata, tidak aja melampaui target yang 1,2 atau 1,3 itu, tapi yang di atas rata-rata. Ceritanya kan begitu. Oke. Seiring berjalannya waktu, ketika biasanya kan itu tanggalnya itu tanggal 22 ya, kita dapat laporan itu. Tanggal 22 itu tidak ada laporan sama sekali. Dari YouTube tidak ada konfirmasi. Gitu ya. Terus aku mulai berpikir, ada apa ini? Gitu. Ya, ada apa? Yang awalnya optimis banget ya. Sudah optimis banget lagi gitu ya. Ternyata enggak ada kontribusi dari YouTube ya. Ada apa ini? Gitu. Sebelumnya aku biarin aja lah ya, sudahlah. Yang memang begitu ya begitu aja gitu ya. Tapi nggak bisa juga, rasa penasaran itu tetap ada ya. Manusiawi ingin tahu. Terus aku pada Isa itu kasih perintah sama Grahito, coba sih tuh kamu lihat. Nah, di mana namanya kalau ngeliat tuh? Di AdSense. Coba sih kamu lihat tuh. Saking penasarannya aku aja gitu ya. Ternyata di AdSense-nya itu dia hanya mampu meraih berapa tuh? 800.000. Jauh di bawah target. Targetnya kan 1,2 atau 3 tuh. 1.200.000. Ternyata kontribusi dari YouTube itu hanya mampu meraih 800.000.
Jauh, masih jauh kan. Padahal eh, harapannya yang sangat banget tadi itu dengan fenomena dari Zaitun ya, yang kita tahu lah ya, berita-berita yang hohohihe itu kan ya. Ya seperti tadi yang aku bilang ya, ibarat gula-gula semut banyak datang. Itu mainnya itu di angka 1,2, 1.200 itu minimal. Tadi yang maksimal itu ada yang 18.000, 13.000 ya. Itu jadi harapanku yang banget itu bukan tanpa dasar gitu ya. Ya, seolah-olah kalau di depan mata itu sudah seperti kita melihat gitu loh. Dan itu bukan tanpa dasar. Dasarnya yaitu jumlah power yang spektakuler. Kan spektakuler banget itu bagi kita loh ya. Kalau bagi channel-channel lain tentunya yang memang cenderung ke konten-konten news yang hohohihe kan ya mungkin biasa ya, atau bisa jadi melampaui apa yang kita dapatkan gitu. Jadi Isa ya, Isa aku suruh lihat, coba tuh kamu lihat tuh di AdSense, dilihat sama tuh itu cuman mampu meraih 800.000. Jadinya tidak memenuhi target gitu. Terus aku kan tidur tuh ya, dan tidur setelah itu kan sebelum subuh qiyamul lail gitu. Aku qiyamul lail, terus aku bersujud, aku minta ampun sama Gusti Allah. Aku benar-benar merasa bersalah ya, dan semoga itu membimbingku untuk menjadi lebih baik lagi ya. Aku merasa bersalah karena aku mendahului kehendak Allah. Ya, aku merasa bersalah, aku mohon ampun karena aku telah mendahului kehendak Allah. Meskipun aku bilang tadi itu bukan sesuatu yang tanpa sebab. Ya sebabnya yang dari Zaitun itu, tapi ternyata tidak seperti yang aku duga ya. Jadi aku berpikir ini sebuah kesalahan bahwa aku telah lebih dahulu atau mendahului kehendak Gusti Allah Agung. Dan aku mohon ampun. Aku berdoa semoga diampuni dan semoga tidak terjadi lagi. Ya. Jadi kajian kita kali ini hampir mirip-mirip. Kita kan pernah mengkaji dengan tajuk ketika usaha sudah di tapal batas, biarkan takdir dan doa bertarung di langit. Gitu. Hampir-hampir mirip-mirip, tapi ada beda. Kalau ini kan sudah begitu yakin banget gitu loh. Kalau yang ketika usaha sudah di tapal batas, biarkan takdir dan doa bertarung di langit, itu kan kondisi hatinya 50-50. Jadi mirip tapi enggak sama ya. Kalau yang ini kan sudah di depan mata gitu loh, sudah yakin banget lagi, ternyata meleset. Dan aku mohon ampun ya, semoga Allah ampuni karena aku telah mendahului kehendaknya, mendahului ini yang mau kita bahas ya. Oke. Itu sebuah kisah yang bisa menjadi pengantar untuk bagaimana kita memahami tentang diksi kitab. Kan kemarin kita bahas kitab secara teoritis ya seperti itu, jelimet memang. Ya, banyak itu nanti terkait dengan yang aku bilang bahwa ada yang mukamat, ada mutasabihat gitu kan ya, di surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-7 itu. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke Al-Qur'annya. Ya. Jadi nanti untuk kitab yang teoritis insya Allah Isnain kita mulai ya. Insya Allah Isnain mulai. Ini kan kita akhir pekan ya. Jadi yang santai, yang ringan, tidak terlalu jelimet ya. Teoritis itu memang jelimet, praktis itu cenderung lebih santai. Ya, tetapi tetap terkait dengan apa yang telah kita kaji. Kamu buka surat yang ke
57 ya. 57 halaman yang, atau biasanya kita sebut, nanti aku bilang halaman kamu bingung lagi. Surat 57 ayat yang kedua-dua ya. Oke. Di situ kita lihat begini. Ma asoba mim musibating fil art ya. Jadi bisa jadi art Inggris itu dari Arabian art ya. Ya, bumi ya. Ma asobating mim musibating fil art ya. Ya tetap aja artinya kalau kita kan bumi, earth bahasa Inggris kita artikan ya bumi ya. Jadi Inggris itu mengambil dari Arabian gitu ya. Wala fi anfusikum ila ya. Fil, lihat ini, ila fi kitabin. Kitabin. Kamu perhatikan, kitabin. Ya. Ada diksi kitab. Mingko beli anabro'aha ina zalika alallahi yasir. Stressing kita pada diksi kitabin. Ya. Oke. Kita tarik ke terjemahannya. Setiap bencana yang menimpa di bumi, nah kan, bumi kan art, ya. Dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab. Dalam kurung ini Lauh Mahfud ya. Sudah aku jelaskan ya, Lauh Mahfud ya. Ini dikurung sama dia. Jadi bukan tekstual. Lauh itu apa kemarin? Lembaran. Mahfud itu terjaga. Lembaran terjaga secara lugotan seperti itu etimologinya ya. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, nanti ini jangan ditarik ke Jabariyah Qadariyah ya, ruwet nanti. Dan Kanjeng Nabi pernah melarang itu. Ya, ketika ada sahabat berdiskusi tentang Jabariyah dan Qadariyah, apakah nanti yang menentukan itu Jabariyah atau Qadariyah tentang suatu hasil? itu kalau kita ya sudahlah dua-duanya itu ya, ya usaha ya. Ya juga karena itu ketentuan, karena ketentuan tanpa usaha bagaimana? Usaha juga kalau nggak ditentukan gimana? Jadi memang sudah sejak dahulu kala Jabariyah dan Qadariyah itu gak bisa sebetulnya jalan sendiri-sendiri, keduanya harus sama-sama kita ambil ya gitu. Jadi kalau dia di breakdown, dipertarungkan, didiametralkan Jabariyah versus Qadariyah itu enggak begitu gitu ya. Makanya ketika ada sahabat yang berdiskusi, Kanjeng Nabi sudah jangan teruskan. Gak ketemu memang. Ya kita ambil baiknya, dua-duanya kita ambil gitu ya. Oke. Sekarang kitab ya, di situ itu nggak diterjemahkan sama penerjemah ya. Jadi tetap aja kitab. Nah, ini kan ya mungkin penerjemahnya cari aman gitu ya. Karena kitab itu polisemi ya atau gimana nggak tahu. Karena nggak konsisten, kadang-kadang diterjemahkan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang diterjemahkan, kadang-kadang. Maksudku itu kalau diterjemahkan ya terjemahkan semua, kalau enggak semua. Begitu ada yang diterjemahkan, ada yang tidak. Kita yang baca kritis jadi confused. Ini mau kemana maksudnya terjemahan Depak ini gitu ya. Kalau yang membacanya tidak kritis ya dia ya biasa saja karena tidak dalam masuk perhatian dia. Kalau kita akan menjadi confused. Kenapa? Ada yang diterjemahkan, ada yang tidak. Nah ini dia tidak terjemahkan. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya.
Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi bagi Gusti Allah Agung itu hal yang kecil, bukan sesuatu yang sulit. Ya. Sebelum diwujudkan itu sudah ditetapkan dulu. Jadi kalau aku mengatakan di sini kitab itu adalah ketetapan. Sudah ditetapkan. Ya. Seharusnya diterjemahkan gitu. Kalau gini kan pembaca masih apa ini? Ya. Tertulis di dalam kitab, terus larinya kitab yang konkret. Ya, bukan yang abstrak. Padahal aku kemarin kan sudah sampaikan ke kalian, kitab itu bisa konkret, bisa abstrak. Sebagai isim dia kan bisa konkret, bisa abstrak. Lah kalau begini nih, jadinya dia konkret. Belum lagi dikasih kurung lauh mahfud, terus anggapannya di langit sana ada kitab dia tuh, ya. Itu sudah ditulis. Hari ini kamu bahagia, hari ini kamu duka, gitu. Ditulis gitu. Kitabnya di atas kan jadinya begitu. Karena ini menggiring pembacanya untuk memahami kitab itu sebagai sesuatu yang konkret. Bukan yang abstrak, padahal ada kalanya dia abstrak, ada kalanya dia konkret. Lihat nuansanya. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab. Sudah kitabnya nggak diterjemahkan, dikurung lagi lauh mahfud. Pemahaman orang tentang lauh mahfud itu selalu diawang-awang. Sebab setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Jadi ketetapannya dulu ditentukan sebelum mewujudkan. Ya, seharusnya begitu. Jadi kitab itu harus diterjemahkan supaya tidak menggiring orang ke pemahaman yang keliru. Kalau gini jadinya konkret dia. Jadi yang paling tepat kalau kita lihat rangkaian logika kalimatnya, kitab ini adalah ketetapan, sudah ditetapkan. Ya, kan aku bilang tadi, awas hati-hati dengan pertarungan Qadariyah Jabariyah. Ya, sudah dikodarkan. Tepat nggak pakai istilah kodar itu? Ya, sudah ditetapkan sama Gusti Allah Agung, gitu loh ya. Oke, untuk lebih mendukungnya kita lihat yang 23. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput. Ingat komparasi yang aku sampaikan tadi ya. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jadi gimana ya? Selalu dalam kontrol gitu loh. Jangan luput membuat dia bersedih hati apa yang tidak tercapai, apalagi sudah di depan mata gitu ya. Sudah di depan mata, ternyata yang di depan mata itu bagaikan fata morgana. Terus dia bersedih hati. Al-Quran tidak boleh melarang itu ya, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput. Kan luput aku. Luput itu sebetulnya bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa? Tapi kalian tahu lah ya, itu resapan dari bahasa Jawa. Luput dari sesuatu yang sudah di depan mata ya. Itu Al-Quran ajarkan sama kita, tidak boleh begitu ya. Tetapi sebaliknya juga, dan tidak boleh terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Seandainya kemarin bahasa Inggrisnya apa? Become true, ya. Become true kan ada bagus begini. When dream become true, ketika mimpi menjadi nyata, ya. Kan bisa saja lah dikatakan bahwa sesuatu yang aku optimis banget itu masih mimpi karena memang waktunya belum tiba kan. Terus itu when become true, ya, when dream become true dan menjadi nyata. Al-Quran juga mengingatkan agar kita tidak boleh terlalu gembira tentang apa-apa yang Gusti Allah berikan kepada kita.
Jadi apa ya? Sebuah proses ini bisa dikatakan adil. Adil itu seimbang dia. Ketika luput, nggak boleh sedih banget sampai melupakan segalanya. Ketika dapat kita raih, tidak boleh girang banget sehingga melupakan segalanya. Ya, jadi tetap dalam kontrol gitu ya. Mau keadaan apapun, mau dalam keadaan dapat kita raih, tidak dapat kita raih, kita harus dalam kontrol, ya. Karena apa? Sudah ditetapkan kitaban itu di ayat 22 itu sudah dikitabkan. Sudah ditetapkan. Ya. Oh, hari ini kamu beruntung sekian, misalkan pedagang. Oh, hari ini kamu rugi. Oh, besok ternyata kamu gagal panen. Ya, karena macam lah, karena apa namanya, iklim, karena hama atau segala macam. Oh, besok kamu panennya sukses ya, dan harganya bagus. Karena petani itu kan ada dua. Misalkan saudara kita yang di Brebes, panennya itu harus dua. Dia panen secara materialnya, berambangnya, bawang merahnya bagus, tapi kalau harga di pasar jeblok ya jeblok gitu. Apalagi kalau tanaman berambangnya itu jeblok, ya sudah jeblok, walaupun harga di pasar itu bagus. Jadi panen bagi petani itu ya, tanamannya panen, harganya juga panen, artinya harga tidak jatuh. Ketika salah satu dari kedua itu tidak terpenuhi, petani itu ya akan tetap aja jatuh, kasihan gitu loh ya. Panen berambang, banyak, bagus, 1 hektarnya keluar berapa ton, tapi harga di pasar jatuh. Setelah dijual, dirupiahkan, dia hanya cukup untuk membeli katakanlah pupuk. Belum biayanya, biaya perawatannya, belum waktunya, dan tetap aja rugi kan. Maka bagi petani itu panen itu harus 2 kali, panen produknya, panen harganya bagus. Salah satu ini nggak terwujud, tetap aja rugi gitu. Jadi petani itu ya berat juga gitu ya. Nah, untuk hal-hal yang demikian itu sudah di kitaban, sudah ditetapkan. Jadi diksi kitab di sini, ketetapan itu sudah ada. Jadi kita menjadi given, menerima saja. Lah mau gimana lagi? Orang itu sudah ditetapkan. Makanya di ayat 23-nya Gusti Allah Agung ingatkan kita akan ketetapan itu. Ketetapan kamu mampu meraih atau itu luput dari kamu, itu sudah ada aturan mainnya. Kalau kamu mampu, jangan girang banget. Kalau kamu luput, jangan sedih banget. Gitu. Ya. Nggak boleh begitu ya. Dan Allah ya, itu titik ya, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, membanggakan diri. Hati-hati ya. Biasanya orang kalau sudah kegirangan itu, kalau berlebihan ya itu tadi ya. Sombong, membanggakan diri. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling ya, maka sesungguhnya Allah dia yang maha kaya, maha terpuji. Gitu ya. Jadi rangkaian tiga ayat itu ya, dari mulai 22 ya, kemudian 23, kemudian 24 itu harus dibaca dalam satu rangkaian yang holistik. Ya. Dari rangkaian itu maka menggiring kita seperti yang aku bilang tadi, kitab itu seharusnya diterjemahkan. Jangan ditulis kitab gitu aja. Kalau ditulis kitab gitu saja semua aja diksi kitab itu jangan diterjemahkan sekalian. Yang repotnya kadang diterjemahkan, kadang enggak. Seperti ini enggak. Ya, makanya setelah kita kaji dengan 3 ayat itu ya, surat 57 ayat yang 22, 23 dan 24 itu adalah ketetapan. Jadi sudah ditetapkan. Tapi ada yang menarik di sini ya, di akhir yang antara 23 24 begini loh ya. Ini tambahan ya, karena kan kita
stressing pointnya di diksi kitab ya. Begini. Ini terima kasih juga aku sama Allah ya. Aku sebetulnya itu kadang-kadang inspirasinya keluar itu detik-detik akhir mau record ya, mau shooting gitu lah. Seperti ini kan. Oh, ada diksi kitabnya, maka aku jelaskan kitab. Ya. Itu kadang-kadang tidak by design gitu loh. Sedang mood itu datang gitu. Apa kalau bahasa kita? Inspirasi. Datang. Ini ada diksi kitab. Nah, jadi stressing point kita di kitab ya. Namun ini ada yang perlu aku sampaikan juga. Ini lihat di rangkaian katanya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang berbuat kikir. Ya. Kamu kikir itu tidak boleh. Juga kamu mengajak-ajak orang untuk kikir itu ternyata tidak boleh gitu ya. Apakah itu termasuk bisa kategori sombong atau membanggakan diri? Itu menarik untuk kita bahas. Karena sepengetahuan kita tentang sombong itu adalah pertama menolak kebenaran, ya. Kedua merendahkan orang lain. Itu tidak boleh. Ya. Aku ada diskusi dengan teman ya, kemudian tapi aku tidak blow up ya karena itu itu politik, diskusi politik gitu. Ya, aku tahu lah ya orang aku sudah asam garam dalam diskusi. Dia itu menyerang aku bukan argumentasinya tapi sudah ke sentimennya gitu. Itu artinya merendahkan orang lain. Ya. Tahu kita selama ini sombong itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Nah, ternyata ada tambahan rangkaian seperti ini kita tahu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Tambah wawasan kita. Kalau begitu kikir itu termasuk hal-hal yang sombong kah? Atau termasuk hal-hal yang membanggakan diri? Itu ya. Itu kan menjadi diskusi yang menarik. Artinya wacana kita bertambah lagi tentang apa terminologi sombong gitu ya. Terus membanggakan diri itu ya. Cuman itu bukan menjadi tajuk yang sedang kita bahas ya. Kita kembali lagi ke poinnya adalah kitab itu bisa juga diartikan ketetapan, sudah ditetapkan. Jadi kalau kita ambil ke cerita tentang apa yang aku alami tadi kan itu aku mengalaminya. Jadi aku bisa menjelaskannya dengan lebih simpel dan lebih gampang. Ya, bisa jadi ketetapan itu sudah kan gini kalimatnya ya. Sebelum kami mewujudkannya. Ketetapan itu sudah dibikin. Boleh jadi ketetapan itu sudah ada jauh sebelum aku lahir. Ya, sudah ditetapkan. Atau kalau mundur lagi, sebelum aku bermain. Kan aku awalnya kan bermain di Facebook ya. Dakwah di Facebook. Kemudian bergeser ke YouTube. Boleh jadi sebelum aku ber-YouTube ya. Ketetapan itu sudah ada. Oh nanti ada peristiwa Az-Zaitun. Oh nanti Gus Betik dapat viewer segini, tapi nanti ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Kalau kita lihat narasinya kan begitu. Ketetapan itu ya sudah ada. Jadi sudah ditetapkan, sudah dikitabkan. Makanya di ayat berikutnya diberi nasihat, itu kan nasihat untuk kita. Kalau luput jangan bersedih, kalau teraih atau dapat jangan juga membuatmu itu girang yang berlebihan. Itu kan sebuah nasihat yang bagus gitu. Makanya aku bilang setelah aku dapat penjelasan dari itu dilihat ya seperti yang aku ceritakan tadi, ketika aku qiyamul lail langsung aku mohon ampun. Karena apa? Orang ketetapannya sudah ada kok. Kok aku mau mendahului kehendak Allah? Ya tidak mungkin ya. Kehendak itu akan mendahului sesuatu yang sudah ditetapkan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin gitu loh. Jadi
ya aku salah gitu, dan aku mohon ampun. Artinya apa? Kita harus given untuk hal-hal yang demikian, ya. Given, ya. Toh sudah dikasih nasihat seperti yang aku bilang tadi, ya. Jadi di sini aku sudah menjelaskan, ya. Kitab itu bisa diartikan sebagai ketetapan, ditetapkan, tinggal bagaimana nanti narasinya. Dan untuk sesuatu yang telah ditetapkan, ya, itu kita harus given, menerima, ya, menerima. Pada saat drum come true, ya, dan drum itu ternyata tetap menjadi drum, tidak di come true, ya, sudah juga dikasih arahan, ya, jangan terlalu sedih banget, jangan terlalu girang banget. Oke, aku kira penjelasan ini lebih simpel dan lebih bisa kamu pahami, ya. Kalau yang kemarin kan kita bahas secara teoritis, jadi aplikatifnya seperti itu, ya, sudah ditetapkan, ya, jika kita bagaimana mensikapinya saja gitu, ya. Dan kalau orang Jawa bilang ojo ndisiki kerso, itu tanpa subjek loh, ya. Kersonya itu nanti larinya ke Gusti Allah. Itu kalimatnya itu retorik banget loh itu. Bagus itu. Ya, ojo ndisiki kerso. Jangan apa ya? Nanti biar Irfan lah yang anukan. Orang akan bertanya kersonya siapa? Gitu loh. Jadi bahasa Jawa itu kalimat-kalimat yang itu merupakan pelajaran adiluhung itu banyak banget, ya. Cenderung berfilsafat gitu, ya. Jadi ojo disi kerso gitu. Dan aku merasa bersalah, maka aku mohon ampun ketika aku bertahajud, ya. Karena aku melakukan itu disi kerso sudah di depan mata, ini oke banget ini gitu loh. Wes oke banget gitu dengan alasan yang tadi itu, ya. Ternyata nggak oke gitu. Dan aku langsung mohon ampun, semoga Allah mengampuni apa yang telah aku lakukan, sebuah kesalahan yang disi kerso itu, ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan, ya. Semoga ini semua menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan kita, bagaimana kita coba menggali pesan-pesan Al-Quran untuk modal kita hidup, ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran dalam bingkai iman Islammu. Setelah kamu berupaya mencarinya dengan rasionalitas yang ada, menjaganya dalam hati dengan sebuah rasa cinta, ya. Cinta itu ya kadang sulit bagaimana, ya, untuk dikatakan, ya, sulit. Nggak cukup sekian narasi untuk menjelaskannya, ya. Tapi kan kamu nggak mungkin ujuk-ujuk cinta Islam kalau kamu nggak belajar Al-Quran, nggak belajar bagaimana Kanjeng Nabi, terus bagaimana Islam itu diperjuangkan, ya. Makanya kita kan lain memahami yang artinya solawat itu, ya. Bagi kita solawat itu bukan bacaan tapi amalan, bukan dibaca-baca bagai mantra tapi diamalkan, dilakukan, yaitu apa? Dukungan, ya, mendukung Kanjeng Nabi gitu. Jadi ya memang kita harus belajar Al-Quran, kita harus belajar tentang Kanjeng Nabi, ditambah lagi bagaimana usaha beliau, ya, berdakwah itu harus kita bersolawat atasnya, ya. Jadi kan bahwa Allah dan malaikatnya mendukung Nabi, kita sebagai Muslim nih, sebagai Islam nih, ya dukung nabimu dan berislamlah seislam-islamnya. Itu gampang dibaca itu, tapi untuk memahaminya itu perlu rasionalitas tinggi sehingga ada rasa cinta. Kalau cuma dibaca doang gampang, tapi bisa nggak itu melahirkan rasa cinta? Cuman aku tidak mau kalian itu blind, cinta buta, tidak mau. Cinta itu harus didasari dengan pengembangan pengetahuan yang namanya rasional. Bukan cinta buta, oh begini, oh jangan. Tahu dulu baru kamu cintai dan kamu simpan dalam hati, gitu, ya. Namun demikian tetaplah memberi hormat kepada yang lain, ya, yang itu juga tetap saudara kita. Mereka mengambil jalan lain, ya, silakan saja. Kita tetap memberi hormat, ya. Oke,
akhir pekan ya, kalau nanti ada yang jalan-jalan ketika waktu sholat masuk, berhenti sejenak ya, sholat. Supaya kamu nanti jangan termasuk kelompok bangkai berjalan. Karena kalau di dalam hatinya adalah ilaha illallah, begitu ada panggilan sholat, dia akan mencari di mana tempat sholat. Ya, bilang nanti sebentar gitu ya. Aku kira itu dulu, dan kalau kamu makan, ajak makan bersama di atas meja yang sama dengan makanan yang sama semua orang-orang yang kamu ajak jalan-jalan ya. Ini kalau di sini kalau mulai begini kami sudah nggak bisa kemana-mana, macet karena pendatang tuh banyak, nggak tahu juga ya. Kalau kami sih Batu ya biasa-biasa aja gitu, tapi bagi mereka supaya yang eksotis gitu mungkin ya. Ya begitulah namanya daerah wisata ya. Jadi banyak orang berkunjung. Oke, akhir pekan semoga membahagiakan kalian semuanya ya. Semoga keberuntungan ada pada kita, yaitu kesehatan yang prima ya, dan rezeki yang barokah. Itu pesan dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.